Breaking News Kompas Pemburu Keadilan. Palangkaraya, Kalteng, pergeseran tempat, rotasi atau penempatan ulang posisi, memang merupakan hal yang umum dalam organisasi. Hal ini adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia yang strategis dan dapat dilakukan karena berbagai alasan. Dan beberapa konteks umum mengapa pergeseran tempat terjadi dalam organisasi. Pergeseran tempat sering terjadi karena beberapa hal, di antaranya pengembangan karyawan, optimalisasi kinerja, respons terhadap perubahan, mengatasi kekosongan, mengurangi kebosanan dan kelelahan. Secara keseluruhan, pergeseran tempat adalah praktik manajemen standar yang, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan individu dan kesuksesan organisasi, termasuk organisasi dalam usaha media online seperti dalam manajemen PT Media Tajudin Jaya Group yang mengelola beberapa media berita online, yang salah satu diantaranya media Kompas Pemburu Keadilan, yang biasa disingkat KPK, yang beberapa bulan terakhir ini giat melakukan rotasi dan rekrutmen secara internal. Menurut Mulyadi Jufri, yang diamanahkan selaku pimpinan umum pimpinan redaksi media tersebut, membenarkan hal itu setelah adanya persetujuan usulan dari Muhammad Tajudin selaku owner perusahaan hingga mengatur kembali posisi di lingkungan internal media Kompas Pemburu Keadilan sebagai langkah kesiapan untuk melaksanakan kegiatan nasional seperti seminar anti korupsi dan diklat peningkatan sumber daya jurnalis muslim serta mendeklarasikan hadirnya Ikatan Jurnalis Muslim Indonesia, IJMI. Sebagai wadah berhimpun para jurnalis muslim, baik jurnalis media online, cetak maupun elektronik, ungkap Mulyadi. Menurut jurnalis senior yang telah berpindah-pindah wilayah provinsi melaksanakan tugas jurnalis ini, dirinya tidak perlu kerepotan melakukan tugas-tugas rekrutmen yang diamanahkan untuk bagaimana semua kaperwil terisi di berbagai provinsi, demikian pula kepala biro di kabupaten kota. Karena sebagai aktivis, dirinya memiliki banyak teman yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, dan hubungan baik selalu terpelihara karena tak pernah nyusahin orang. Hingga ketika diajak berjuang, pasti teman-teman tak pernah menolak, pungkasnya. Dan alhamdulillah menurutnya, selain bergabungnya, Dr. Andes Haji Husain Lationo sebagai Wakil Pimpinan Umum Penanggung Jawab Harian, juga telah bergabung Hajjah Masamah Mufti, SS, MPD, serta Dr. Haji Yudi Ananta Pramudia, SH, MH, yang masing-masing sebagai Wakil Pimpinan Redaksi Bidang Bahasa dan Sastra serta Wakil Pimpinan Redaksi Bidang Hukum dan Advokasi. Selain itu, masih menurut mantan santri ini, bahwa beberapa kaperwil provinsi juga telah berbentuk, seperti Kaperwil DKI Jakarta Husni Hamisi, SIKOM, Kaperwil Kaltim Haji Idam Halid, SAG, MM, Kaperwil Maluku Utara Hasbi Hamisi, Kaperwil Sulawesi Tengah Abdul Rahman M. Jufri yang sebelumnya adalah Kabiro Toli-Toli, Kaperwil Sulbar Muhammad Amiruddin, Kaperwil Bali Gusti Putus Utapa, SSN, Kaperwil Jatim Dr. Hajjah Atika Ramadhani, SH, MH, Kaperwil Jateng Aini Pujiastuti Brahmana, C, SPSI, MPSI, Kaperwil di Yogyakarta Muhammad Yusrin, C, MM, Kaperwil Kalteng Kaharudin M. Jufri yang sebelumnya adalah Kabiro Kotim, Kaperwil Aceh Tengku Zaki Mudron, SFIL. Bahkan menurut pimpinan redaksi yang juga akademisi ini, dari perwakilan luar negeri pun telah bergabung, seperti Kaperwil Malaysia Timur Muhammad Fahran Fatah, Singapura Andini Winarsi, C, MM, PhD, dan Arab Saudi Sri Ananda, SKM, NS. Demikian pula dengan beberapa kaperwil lainnya yang sudah terbentuk sebelumnya seperti Jawa Barat William Patogi, SH, Banten Deni Basriadi, Sulsel M. Yusuf Panes, Sumut Ahmad Agung Nugraha, Kalsel Sugihartono, SH, Kalbar Sumardi, dan Kaltara Jeffrey Musabani, beserta para kabironya. Jadi alhamdulillah kita sudah memiliki 20 lebih kaperwil dengan puluhan kabiro, dan kabiro yang baru gabung, Kabiro Kota Waringin Timur Muhammad Herman dan Koordinator Wartawan Marsiman, serta Kabiro Toli-Toli Masyar LB, Palangkaraya Alfian Fajri, Klobars Dri Simajuntak, Deruyan M. Suryanba. Insya Allah dalam waktu beberapa bulan ke depan diupayakan semua kaperwil akan terbentuk di semua provinsi, ungkap sosok anak petani yang dibesarkan di pesisir pantai Desa Bilo Ogodeide Sulteng kelahiran Makassar ini. Sementara itu, Muhammad Tajudin selaku owner media ini menegaskan bahwa sangat berharap kepada seluruh tim kerja, mulai dari kaperwil, kabiro, dan para wakil masing-masing serta para koordinator wartawan dan semua wartawan yang tergabung dalam media ini agar dapat bekerja sama dengan baik pada keputusan yang ditetapkan para pimpinan dalam rangka menata kembali manajemen internal serta memperkuat kebersamaan dan persatuan, khususnya dalam respon persiapan pelaksanaan pertemuan nasional dengan agenda yang telah digagas oleh redaksi. Dan ini sangat membutuhkan perhatian dan keseriusan.
Tajudin juga berharap agar semua tim kerja tetap berpikir positif dan tidak berprasangka macam-macam pada program dan perencanaan program nasional kita ini yang sangat membutuhkan kekompakan dan fokus agar semua bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan kita dan membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Dan kita juga harus membuka diri untuk memberi ruang kepada generasi muda yang berniat baik untuk bergabung sebagai jurnalis. Tolong dipermudah, apalagi kalau itu pemula, asal memenuhi syarat. Berikan saudara-saudara kita itu kesempatan untuk mengabdikan dirinya pada negara sebagai seorang jurnalis, pungkas Tajudin. Dengan intensitas rekrutmen dan rotasi yang terus dilakukan, PT Media Tajudin Jaya Group menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia serta kesiapan organisasi menghadapi berbagai agenda besar di tingkat nasional. Langkah penyegaran struktur ini diharapkan mampu membawa media Kompas Pemburu Keadilan semakin profesional, solid, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia. Seluruh komponen internal pun diimbau untuk tetap menjaga kekompakan, loyalitas, serta semangat pengabdian demi keberhasilan program-program yang telah direncanakan. Demikian breaking news Kompas Pemburu Keadilan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas Pemburu Keadilan, supaya tidak ketinggalan berita-berita aktual lainnya. Tim redaksi Kompas Pemburu Keadilan melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.